Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiatul Adawiyah. Saya selaku moderator dan dari kelompok TIK yang membahas tentang aplikasi YouTube. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian dan sejarah dari aplikasi YouTube. Pengertian aplikasi YouTube. YouTube adalah situs web yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menonton, dan membagikan video secara publik. YouTube menjadi tempat atau sarana terbaik untuk berbagi video dari seluruh dunia. Mulai dari video pendek, tutorial, vlog, film pendek, musik, edukasi, animasi, hiburan, berita, TV, serta beragam info menarik lainnya. Pertumbuhan penggunaan smartphone dan internet yang semakin tinggi membuat video YouTube juga semakin variatif. Selain itu, YouTube juga memberikan ketentuan untuk konten yang bersifat ofensif. Pengguna dengan umur di bawah 18 tahun tidak memiliki izin untuk menonton video ofensif tersebut. Hal ini untuk menjaga agar remaja dan anak-anak tidak sembarangan dalam menonton video. Aplikasi YouTube Kids juga tersedia untuk anak-anak yang masih berusia di bawah 13 tahun. Sejarah aplikasi YouTube. Untuk pertama kalinya, YouTube didirikan oleh 3 mantan karyawan PayPal, yakni Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Mereka mengembangkan YouTube pada bulan pertama tahun 2005, di mana ide tersebut muncul ketika mereka kesulitan saat berbagi video pesta makan malam di apartemen di San Francisco. Mereka mulai merintis perusahaan teknologi yang didanai oleh Sequoia Capital antara bulan November dan April 2006. 14 Februari 2005, nama domain aktif dan situs mulai dikembangkan pada bulan-bulan berikut. Mei 2005, perusahaan menawarkan uji beta untuk situs. Sebelum peluncuran resmi pada bulan November 2005, YouTube memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada bulan Juli 2006, lebih dari 65.000 video diunggah setiap harinya. Dan dalam sehari situs memiliki kunjungan hingga 100 juta. Oktober 2006, Google Inc. membeli YouTube dengan nilai 1.065 miliar dan bentuk saham. Pada 2007, YouTube sukses menempati posisi 3 Alexa setelah Google dan Facebook. Mei 2013, YouTube meluncurkan program premium dalam sebuah channel YouTube. Peluncuran program tersebut memungkinkan pengguna untuk menonton video premium dan bebas iklan. Untuk anak-anak yang dikenal dengan YouTube Kids, aplikasi tersebut dikhususkan untuk anak-anak dengan usia di bawah 13 tahun. Selain itu, orang tua juga bisa mengatur konten yang ingin ditampilkan ke anak, menyesuaikan dengan umur anak. Agustus 2017, YouTube memperkenalkan desain baru untuk logo yang dibuat lebih modern. Desain baru tersebut memperlihatnya tombol putar play di samping tulisan YouTube. Sekian dari saya, dan pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Sidik. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selanjutnya, cara membuat akun YouTube di laptop. Cara membuat akun YouTube di laptop, pertama buka YouTube, lalu klik login yang ada di pojok kanan atas. Setelah berada di halaman Anda YouTube, klik icon dengan tulisan login, sign, masuk yang ada di pojok kanan atas. Klik buat akun. Kamu dapat memilih jenis akun sesuai dengan kebutuhanmu. Jika dilihat pada contoh gambar yang ada di bawah, ada beberapa pilihan, yaitu untuk sendiri, untuk anak saya, dan untuk mengelola bisnis saya. Buat akun Google untuk mendaftar YouTube. Setelah memilih pilihan
pilihan pada jenis akun yang diinginkan, selanjutnya kamu akan berada di halaman pendaftaran akun Google. Karena akun Google terhubung dengan YouTube, maka kamu akan membutuhkan akun tersebut untuk membuat akun YouTube. Kemudian kamu tinggal mengisi berbagai jenis data yang diminta mulai dari nama, alamat, email, hingga password. Akun Google sudah bisa digunakan sebagai akun YouTube. Setelah memiliki akun Google, kamu dapat melakukan login ke YouTube menggunakan akun tersebut. Setelah memiliki akun Google, kamu dapat melakukan login ke YouTube menggunakan akun tersebut. 2. Cara membuat akun YouTube di handphone. Buka aplikasi YouTube yang ada di handphone kamu, ketuk profil di pojok kanan atas, ketuk login. Setelah kamu pilih login, secara otomatis kamu akan berpindah ke halaman Google untuk melakukan langkah selanjutnya, yaitu sign in. Ketuk buat akun. Setelah melakukan sign in, kamu akan berpindah ke halaman selanjutnya. Namun, jika kamu tidak memiliki akun, pilihlah buat akun atau create account. Setelah itu, kamu akan berpindah ke halaman berikutnya untuk mengisi data pada akun Google. Login ke YouTube. Setelah kamu mendaftar dan memiliki akun Google, Gmail, kamu tinggal melakukan login kembali dengan mengisi kata sandi dari akun Google-mu pada kolom password seperti gambar di bawah ini. Channel YouTube di laptop. Setelah memiliki akun, maka kamu sudah bisa membuat channel YouTube sekreatif mungkin dan sesuai keinginan kamu. Login ke YouTube. Pastikan bahwa sebelumnya kamu membuat channel, kamu sudah memiliki akun YouTube. Klik foto profil yang ada di pojok kanan atas. Lalu pilih buat channel. Nantinya setelah kamu mengklik foto profil, akan muncul beberapa menu untuk membuat channel. Kamu dapat memilih buat akun pada menu tersebut, membuat nama channel. Setelah akun muncul pop-up yang berisi kolom nama dan gambar profil channelmu, isilah kolom tersebut dengan nama channel yang diinginkan. Selanjutnya, pilih buat channel pada bagian pojok kanan bawah untuk melanjutkan ke halaman channel pribadimu. Channel YouTube berhasil dibuat. Selanjutnya, secara otomatis kamu akan berada di halaman channel pribadimu. Kemudian, kamu sudah bisa melakukan berbagai hal seperti mengelola channel, mengunggah video, dan lainnya. Untuk mengelola channel agar terlihat menarik dan profesional, kamu dapat memilih sesuaikan channel yang ada pada bagian kanan halaman tersebut, kelola channel. Sekian, terima kasih. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Naila. Waktu dan tempat saya silakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan poin E dan poin M. Poin E, cara membuat channel YouTube di handphone. Pertama, buka aplikasi YouTube. Kedua, buka ikon profil di pojok kanan atas seperti pada gambar di samping. Langkah selanjutnya yaitu ketuk gambar profil yang ada di pojok kanan atas. Nantinya akan muncul beberapa pilihan terkait akun YouTube. Kemudian, pilihlah your channel atau channel Anda seperti gambar di samping ini. Kedua, membuat nama channel. Setelah itu akan muncul halaman pop-up untuk mengisi nama channel atau YouTube-mu. Isilah kolom yang tersedia dengan nama depan dan belakang sesuai dengan keinginan. Kemudian, pilihlah create channel seperti gambar di pojok ini. Lalu, channel YouTube berhasil dibuat. Setelah itu, secara otomatis, kamu berada di beranda channel dan sudah bisa mengunggah konten yang diinginkan. Selain itu, kamu juga bisa mengelola channelmu menjadi lebih menarik dengan menentukan pilihan di edit channel, seperti gambar di samping ini. Selanjutnya, mengelola channel YouTube di handphone. Setelah memilih edit channel, kamu akan berpindah ke halaman pengaturan. Di halaman tersebut,
kamu bisa mengganti foto profil, gambar banner, hingga dengan menulis nama dan deskripsi channel kamu. Poin F, cara mengunggah video ke aplikasi YouTube. Pertama, cara upload video lewat handphone. Buka aplikasi YouTube di handphonemu. Kedua, klik bulatan bawah pada plus di bagian tengah, kemudian pilih upload video seperti yang dijelaskan di gambar berikut. Ketiga, pilih rekam video baru atau pilih video yang ada di galeri HP Anda. Empat, lakukan penyempurnaan berupa pangkas video. Selanjutnya pilih kata lanjut seperti pada gambar di sini. Yang kelima, tambahkan detail video seperti ya batasi video saya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas, atau tidak, jangan batasi video saya untuk penonton pilih berikutnya. Dan yang terakhir, klik upload untuk mempublikasikan video. Terima kasih. Dan pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sri Rahayu Harham. Waktu dan tempat saya silakan. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur unggulan aplikasi YouTube. Dalam perkembangannya, YouTube terus menghadirkan beragam fitur menarik sehingga membuat pengguna nyaman dan betah menggunakannya. Salah satu fitur unggulan aplikasi YouTube yaitu yang pertama, anotasi. Anotasi merupakan fitur yang memungkinkan pengunggah video untuk merekomendasikan video lain dalam bentuk link atau kotak pada video yang sedang diputar. Bisa kita lihat pada foto tersebut. Yang kedua, autoplay. Autoplay merupakan fitur putar otomatis yang memungkinkan pengguna untuk memutar atau menonton video pada rekomendasi berikutnya. Ketika fitur autoplay aktif, YouTube akan memutar video berikutnya yang disesuaikan dengan minat dan kesukaan pengguna. Hal ini juga berkaitan dengan algoritma YouTube yang super cerdas. Yang ketiga, kecepatan video. Nah, berikut adalah fitur kecepatan di mana pengguna bisa memanfaatkan fitur tersebut untuk mempercepat atau memperlambat video. Fitur ini sangat membantu ketika sedang menonton video tutorial untuk mempermudah video yang dijelaskan. Bisa kita lihat sama foto tersebut contohnya ya. Untuk memperlambat video, penonton bisa atur sendiri antara 0,25 sampai 0,75. Yang keempat itu subtitle. YouTube juga menghadirkan video subtitle di mana pengguna bisa memahami setiap kata atau kalimat yang diucapkan dalam sebuah video, entah itu video musik, trailer film, tutorial, dokumentasi hingga percakapan. Terus yang kelima itu ada fitur download. YouTube juga menyediakan fitur download untuk smartphone dan tablet sehingga pengguna bisa menonton video secara offline. Fitur ini hanya tersedia pada aplikasi YouTube, tidak untuk ponsel smartphone dan komputer. Pengguna bisa termasuk fitur ini ketika menonton video apapun di YouTube. Terus yang keenam itu live streaming. Live streaming mulai dikembangkan YouTube pada tahun 2009. Fitur live streaming hanya tersedia untuk beberapa partner YouTube, tidak untuk semua pengguna. Masa-masa tersebut adalah masa pengembang live streaming dan testing bekerja sama dengan pihak ketiga. Pada tahun 2017, live streaming mulai digunakan secara publik bersamaan dengan menghadirkan fitur super chat sehingga pengguna dapat saling berkomentar. Terus yang ketujuh, video 360 derajat. Januari 2015, Google memperkenalkan fitur video 360 derajat di YouTube. Adanya fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan menonton video 360 derajat menggunakan headset virtual reality. Meskipun demikian, belum banyak pengguna YouTube Indonesia yang menonton video 360 derajat. Yang ke-8 itu YouTube Stories. Tahun 2018, YouTube juga memperkenalkan YouTube Stories atau istilah lainnya itu YouTube Reels. Fitur ini sangat identik dengan Instagram Stories dan Snapchat Stories. Fitur ini hanya tersedia untuk YouTubers atau channel dengan minimal memiliki 10.000 subscribers.
Terus yang ke-9 itu YouTube Premium. YouTube Premium dan sebelumnya bernama YouTube Red merupakan fitur premium atau yang berbayar untuk para pengguna yang ingin berlangganan. Dengan berlangganan YouTube Premium, pengguna bisa menonton video bebas iklan, download dengan menontonnya secara offline, serta mendapat eksklusivitas menonton video YouTube original mulai dari drama, komedi, animasi, dokumentasi, dan lainnya. Yang ke-10 itu playback, menonton video-video YouTube di komputer pribadi membutuhkan plugin Adobe Flash Player yang terpasang di penjelajah web. Pada bulan Januari 2010, YouTube meluncurkan versi uji coba yang memanfaatkan kemampuan multimedia tertanam di penjelajahan web yang mendukung standar HTML5. Hal ini memungkinkan video ditonton tanpa Adobe Flash Player atau plugin lain. Terus yang ke-11, pengunggahan. Semua pengguna YouTube dapat mengunggah video dengan batas durasi masing-masing 15 menit. Pengguna yang memiliki jejak rekam baik dengan mematuhi panduan komunitas YouTube diizinkan mengunggah video berdurasi 12 jam. Tetapi akunnya perlu diverifikasi, biasanya melalui telepon genggam. Terus yang ke-12 itu YouTube Shorts. Beberapa bulan kemarin, YouTube sudah mengeluarkan sebuah fitur terkini yang disebut dengan YouTube Shorts. Fitur baru yang sangat menarik ini adalah upaya dari platform Google dengan tujuan agar bisa menarik perhatian lebih banyak audiens dengan durasi waktu video yang pendek. Sama seperti Reels pada Instagram atau TikTok, Short pada YouTube ini diklaim menjadi salah satu tempat yang baik untuk meningkatkan brand awareness dan kebutuhan marketing lainnya. Dan pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Mauladi dan Saudari Erisa Yulia. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian aplikasi YouTube. Ada beberapa jenis YouTube yang harus kita ketahui. Bukan hanya YouTube biasa, namun juga ada beberapa YouTube lainnya seperti YouTube. YouTube ini yang paling sering kita pakai oleh beberapa orang pengguna Android dan sebagainya. Aplikasi ini mengelola subscribe channel, menonton video, komentar, membuat playlist, menonton beberapa film, menonton live streaming, dan berinteraksi dengan konten YouTube original. Kami yakin kamu sudah tahu. 2. YouTube Go. YouTube Go dirancang untuk pengguna internet yang ingin menonton video menarik dan populer tanpa gangguan. Aplikasi ini berfokus pada pengendalian penggunaan data dan membuat berbagai video offline lebih mudah. YouTube Go adalah versi ringan dari aplikasi streaming video YouTube. Dirilis di Indonesia pada September 2017. Hadirnya YouTube Go ini jadi alternatif buat mempermudah penggunanya untuk video ke smartphone. Butuh kamu tahu, YouTube Go tipe terkini tahun 2021 dapat menyaksikan video tanpa kuota. Tetapi memanglah aplikasi tersebut telah tidak ada pada layanan Play Store atau App Store. Lalu bagaimana cara mendownload aplikasi YouTube Go jika di Play Store ataupun App Store tidak ada? Cara download YouTube Go yang hilang dari Play Store. 1. Langkah pertama, pastikan terlebih dahulu bahwa perangkat yang Anda gunakan memiliki kuota internet dan baterai yang cukup. 2. Selanjutnya aplikasi browser yang sudah terinstall di perangkat Anda, lalu ketikkan APK Viewer pada kolom pencarian. Jika hasil pencariannya sudah muncul di layar, langsung saja klik pencarian teratas yang berjudul download aplikasi gratis online dan masuk ke halaman websitenya. Nah, apabila Anda sudah berhasil masuk, klik logo pencarian di pojok kanan atas, lalu masukkan kata kunci YouTube Go. Setelah selesai memasukkan kata kunci, tinggal klik tombol unduh aplikasi dan tunggu hingga proses pengunduhannya selesai 100%. Lalu tinggal buka folder download, install aplikasi yang sudah Anda unduh tadi. Selesai. Kini aplikasi YouTube Go sudah terpasang di perangkat Anda. 3. YouTube Kids.
YouTube Kids pertama kali dirilis 4 tahun lalu, tepatnya pada 23 Februari 2015 sebagai aplikasi Android dan iOS. YouTube Kids dibuat untuk menyediakan lingkungan yang lebih terkontrol bagi anak-anak, sehingga lebih mudah dan menyenangkan bagi mereka untuk menjelajah sendiri, dan lebih mudah bagi orang tua serta pengasuh untuk membantu perjalanan mereka ketika menemukan minat baru yang menarik di sepanjang prosesnya. YouTube Kids menghadirkan fitur berupa profile untuk beberapa anak, channel blocking, pelaporan video yang lebih cepat dari YouTube biasanya, dan kontrol orang tua. Kebanyakan video yang ada di YouTube Kids bersifat edukasi. Jadi, jika kamu memiliki anak kecil, YouTube Kids cocok dijadikan platform pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Kebagian aplikasi YouTube selanjutnya yang keempat yaitu YouTube Musik. Nah, kamu bisa mendengar musik tanpa harus tetap membuka aplikasi. Aplikasi yang satu ini memang didedikasikan untuk streaming musik. Aplikasi ini merupakan aplikasi spin-off YouTube yang hanya menampilkan video musik dan hal-hal yang berkaitan dengan musik. Dengan YouTube Musik, kami bisa browser video musik berdasarkan genre, playlist, dan rekomendasi. Aplikasi ini juga menawarkan fitur premium yang artinya bisa bebas iklan, memutar audio tanpa harus membuka aplikasi ini, dan download lagi lalu bisa dimainkan secara offline. Yang selanjutnya yaitu YouTube Creator Studio. Nah, kamu bisa mengelola channelmu lebih mudah dengan ini. Aplikasi YouTube Creator Studio dirancang khusus untuk membantu kreator YouTube mengelola channel mereka. Aplikasi ini memungkinkan kamu untuk mengelola akun YouTube yang akan menekan pada pengunggahan dan penerbitan konten video. Kamu dapat memeriksa berbagai statistik termasuk jumlah penayangan, nomor pelanggan, dan analitik lainnya. Selain itu, kamu dapat memfilter dan menambahkan konten, mendapatkan pemberitahuan tentang hal-hal, pemberitahuan detail video, mendapatkan feedback. Yang selanjutnya yaitu aplikasi YouTube TV. Nah, YouTube TV adalah aplikasi YouTube yang tak kalah menarik. Ini adalah aplikasi TV live YouTube dan tidak memiliki banyak video YouTube. Dengan YouTube TV, kamu harus membayar biaya langganan USD 40 atau sekitar 60.000 per bulan dan bisa mendapatkan berbagai macam channel dan saluran TV kamu lain. Aplikasi ini juga menyertakan konten eksklusif YouTube originals, namun memiliki YouTube TV tidak memberikan akses YouTube Premium seperti yang dilakukan oleh Hulu TV. Sekian, terima kasih. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Iqbal Mujaki. Waktu dan tempat saya persilakan. Manfaat aplikasi YouTube sebagai sebuah platform. Tentunya YouTube memiliki segudang manfaat untuk kita semua. YouTube tidak hanya sekedar media hiburan semata. YouTube bisa juga dijadikan sebagai ladang bisnis, media belajar, popularitas, dan penghasilan. Lebih jelasnya, simak beberapa manfaat YouTube berikut ini. 1. Mencari penghasilan dari Google AdSense. YouTube merupakan salah satu platform terbaik yang mampu memberikan manfaat kepada pengguna dan pembuat kontennya. Sebut saja konten kreator atau YouTuber. Anda juga memiliki peluang untuk berpenghasilan dari YouTube melalui program Google AdSense. Anda bisa mulai dengan membuat channel YouTube, juga membuat konten yang unik, kreatif, dan menghibur. Meskipun begitu, Anda juga perlu membaca syarat dan ketentuan YouTube agar video dapat dimonetisasi. Sebuah channel memiliki syarat monetisasi minimal dengan 4.000 jam tayangan dalam kurun waktu 12 bulan dan memiliki 1.000 subscriber. Selain program Google AdSense, seorang YouTuber juga berpeluang untuk bekerja sama
dengan pihak ketiga, entah itu perusahaan, individu maupun UKM. 2. Hiburan tanpa batas. Manfaat lain dari YouTube adalah pengguna bisa dapatkan hiburan tanpa batas dan bisa akses sepuas-puasnya. Beragam konten seru, menarik, dan menghibur tersedia di YouTube. Pengguna bisa menonton beragam hiburan seru yang disuguhkan oleh para konten kreator YouTube, mulai dari drama, film, musik, motivasi, inspirasi, podcast, dan lainnya. Bahkan tayangan TV juga mulai masuk ke YouTube, mulai dari program talk show, sinetron, drama, FTV, dan lainnya. 3. Sebagai media promosi, media digital memang lebih powerful ketimbang media konvensional. YouTube telah dilirik banyak perusahaan, kecil maupun besar, sebagai media promosi yang paling murah sekaligus tertarget. YouTube mulai dijadikan media baru dalam membranding produk atau citra yang perusahaan milik. Hal ini tidak hanya dilakukan perusahaan lembaga seperti universitas, sekolah, hingga organisasi kemasyarakatan juga menggunakan YouTube. Integrasi dengan Google AdSense juga akan memperkenalkan produk mereka secara lebih luas dan maksimal. Tak jarang perusahaan juga mulai bekerja sama dengan para YouTuber untuk endorse produk mereka. 4. Sebagai media belajar gratis. Selain sebagai media promosi, YouTube menjadi platform terbaik buat belajar skill apapun secara bebas dan gratis. Pengguna bisa belajar banyak hal dari YouTube, mulai dari editing video, desain grafis, coding, internet marketing, bisnis, memasak, memancing, dan lainnya. Bahkan pembelajaran sekolah dari SD, SMP, SMA, hingga universitas juga mulai masuk ke YouTube. 5. Sumber informasi. YouTube adalah layanan berbagai video yang dikembangkan oleh mantan karyawan PayPal. Pada Februari 2005, YouTube memiliki banyak manfaat untuk kita semua, dari belajar, bisnis, dan hiburan. Meskipun demikian, pengguna juga harus bijak dalam menggunakan YouTube. Filter semua konten yang disuguhkan konten kreator dan media digital. Ketika sebuah platform dimanfaatkan untuk hal positif, maka dampaknya juga akan positif untuk kita semua. 6. Menonton tayangan yang terlewat. Hampir seluruh stasiun televisi yang ada di Indonesia, bahkan dunia, memiliki official akunnya di YouTube. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan berbagai acara yang telah ditayangkan. Hal ini bisa membantu penonton untuk mengejar ketertinggalan informasi, sebab berhalangan mengakses suatu tayangan ketika sedang ditayangkan. Terima kasih. Dan selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Saudari Putri Rahmawati. Waktu dan tempat saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan aplikasi YouTube. YouTube sebagai sebuah platform juga memiliki dampak positif dan negatif untuk para penggunanya. YouTube layaknya sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sejenisnya, yang tujuan utamanya adalah membuat penggunanya puas dan berlama-lama menonton video. Untuk itu, simak kelebihan dan kekurangan YouTube berikut ini. Kelebihan aplikasi YouTube: menjadi sumber informasi lengkap dan up-to-date, menjadi sumber penghasilan, media menyalurkan kreativitas tanpa batas, media promosi terbaik dan tertarget, media belajar skill tertentu secara gratis, bisa mendownload video yang kita suka, dapat melindungi video porno dari anak di bawah umur jika menggunakan YouTube Kids, bisa menjadi YouTuber terkenal dan dapat menghasilkan banyak uang dari hasil video kontennya. Sebagai media hiburan, dapat
menonton secara offline jika videonya sudah terdownload, sehingga bisa pula berulang kali video tersebut. Ukurannya ada di HD atau High Definition. Sedangkan kekurangan aplikasi YouTube itu diantaranya dapat disalahgunakan oleh penggunanya dan banyak membuang-buang waktu karena menonton konten yang tidak bermanfaat, juga durasinya yang terlalu panjang. Tidak dapat ditonton secara offline jika video tersebut belum terdownload. Di YouTube ada banyak konten-konten vulgar yang sangat memungkinkan untuk ditonton anak-anak. Terlebih ketika anak-anak dibebaskan untuk menonton video tanpa pengawasan orang tua, maka ini akan sangat berbahaya. Meskipun setelah tersedia aplikasi YouTube Kids, namun siapa yang mampu memastikan semua terkontrol dengan baik? Berita hoax banyak beredar di YouTube. Hal ini memang benar adanya. Banyak sekali para penebar fitnah dan buzzer yang suka membuat berita hoax tanpa sumber yang jelas dan mampu memengaruhi banyak orang. Beberapa negara memblokir YouTube. Negara seperti Cina, Iran, Turki, Korea, dan lainnya memblokir YouTube dengan alasan konten yang vulgar serta memuat konten berbahaya untuk persatuan dan kedaulatan negara. Meskipun demikian, sebagian masyarakat di sana memanfaatkan VPN agar tetap bisa menggunakan YouTube. Mengurangi produktivitas seseorang karena banyaknya hiburan, pengguna bisa aktif dengan YouTube. Menonton video YouTube bisa membuang-buang waktu berharga seseorang. Sekian, terima kasih. Simpulan dari aplikasi YouTube adalah layanan berbagi video yang dikembangkan oleh mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. YouTube memiliki banyak manfaat untuk kita semua, dari belajar bisnis dan hiburan. Meskipun demikian, pengguna juga harus bijak dalam menggunakan YouTube. Filter semua konten yang disuguhkan konten kreator dan media digital. Ketika sebuah platform dimanfaatkan untuk hal positif, maka dampaknya juga akan positif bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.